Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia. Minggu 5 Juli 2020, hari Minggu biasa yang ke-14. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau adalah Allah Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan dan mencintai, melindungi dan memberkati semua manusia. Teristimewa kepada yang kecil dan papa, yang miskin dan menderita, yang terasingkan dan tersingkir. Engkau mengundang mereka untuk datang berlindung kepadamu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hati dan pikiran, telinga dan budi kami saat ini, agar mampu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam hidup, karya dan tugas perutusan kami. Doain kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di ujung ucapan syukur dan terima kasihmu, di sana ada berkat Tuhan yang siap tercurah untukmu. Ucapan syukur dan terima kasih bukanlah sebuah jeritan hati, juga bukanlah sebuah doa permohonan, apalagi sebuah paksaan. Tapi ucapan syukur dan terima kasih sesungguhnya adalah ungkapan atau luapan kedalaman jiwa yang tahu apa artinya sebuah pemberian, yang tahu apa artinya mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang diterimanya dari orang lain. Para sahabat sekalian, dalam bacaan yang pertama, Nabi Zakaria mengajak umat Israel untuk bersyukur dan berterima kasih atas hadirnya seorang raja yang adil dan lemah lembut, raja yang memberikan kedamaian, raja yang memberikan kekuatan, raja yang memberikan penghiburan bagi umat Israel. Dan raja yang lemah lembut itu dalam perjanjian baru nampak dalam diri Yesus, Putra Allah itu sendiri. Ia datang dan memberikan penghiburan.
Ia datang memberikan kekuatan, dan Ia datang memberikan damai. Kepada yang sakit disembuhkan, kepada yang mati dibangkitkan, kepada yang bersedih dihibur, dan kepada yang bersusah hati mereka dikuatkan dan diberikan pengharapan. Raja yang disebutkan dalam bacaan pertama kitab Nabi Zakaria sungguh-sungguh nampak secara jelas dalam diri Yesus. Dan Yesus inilah yang menguatkan yang kecil dan papa, yang bersyukur kepada Allah bahwa segala perkara surgawi disembunyikan bagi yang pandai, tetapi dinyatakan bagi yang kecil dan menderita. Mengapa? Karena orang-orang kecil inilah yang membuka hati mereka, pikiran mereka untuk menerima Yesus sebagai pokok sukacita, sebagai sumber kebahagiaan mereka. Karena itu para sahabat sekalian, beberapa hal penting yang dapat kita petik dari bacaan hari ini adalah: pertama, tentunya setiap orang tidak bisa terhindar dari kesulitan dan kesusahan, kecemasan dan ketakutan, sakit dan penderitaan, masalah dan problem hidup. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita, mengobarkan harapan kita bahwa semua masalah itu hendaklah tidak memadamkan kobaran api pengharapan akan Yesus sebagai penyelamat. Kedua, ucapan syukur yang keluar dari hati seseorang, ucapan terima kasih, adalah bentuk terindah dari doa. Karena dengan ucapan syukur, Anda memberitahukan kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan, Anda telah terima. Dan tanpa meminta pun saya yakinkan Anda, ketika Anda mengucap syukur atas segala peristiwa dalam hidupmu, maka tanpa meminta pun Allah sebagai Bapa yang baik akan memberikan kepadamu apa yang Anda perlukan, bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi terlebih untuk jiwamu. Dan ketiga, kita diyakinkan hari ini bahwa kepada saudara-saudari sekalianlah Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya. Pada yang lemah dan yang menderita, kepada yang takut dan cemas, kepada yang hidup dalam keterasingan dan kesepian, firman Tuhan hari ini menyapa Anda. Dengarkanlah sabdanya, datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan hatimu serta jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Para sahabat sekalian, ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berarti akan terpenuhi. Dan kuncinya adalah percayalah kepadanya. Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakanmu, karena engkau sungguh berarti di hatinya. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.